Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya. Kali ini saya akan membagikan latihan soal AKM beserta pembahasannya. Nah, yang pertama, ini masuk dulu ke situs pusmenjar.kemdikbud.go.id/akm/. Kalau sudah, tampilannya akan seperti ini. Kemudian nah, di sini ada beberapa menu ya. Ada asesmen nasional, itu apa itu AKM, video sosialisasi, file-file AKM. Kemudian ada contoh soal juga. Nah, kalau mau latihan soal itu kita coba buka yang ayo coba AKM. Nah, kita klik. Kemudian masuk. Nah, tampilannya akan seperti ini. Ada dua materi ya, kalau AKM itu literasi dan numerasi. Kita coba dulu yang literasi. Jenjangnya silakan dipilih ya. Ada jenjang SD, SMP, SMA. Nah, kita coba dulu jenjang SD. Oke, ini langsung login aja. Kemudian ini ada konfirmasi data peserta. Masukkan nama pesertanya, misalnya siswa. Tanggal lahirnya misalnya ini ya, diisi. Kemudian tokennya ini ada di atas ini. Nah, ini tinggal di copy, kemudian disalin di sini. Nah, kemudian submit, konfirmasi tes. Nah, ini ada waktu tesnya, alokasi waktunya 60 menit. Kemudian kita mulai. Ini tampilannya akan seperti ini ya. Ada 3 menu di sini. Informasi soal, kemudian sisa waktu, kemudian daftar soal. Ini. Kalau sudah dikerjakan, nanti akan berubah tandanya ya. Akan berubah, ada centangnya. Kita coba dulu soalnya ya. Yang pertama, oh iya, di sini ada ukuran font soal. Nah, ini bisa dibuat kecil, sedang, kemudian besar. Nah, ini soal yang pertama. Ini ada sebuah puisi, Siti dan Udin di jalan. Siti dan Udin namanya, muka mereka penuh debu, dengan baju rombengan mereka menyanyi di tengah kebisingan. Pagi sampai malam mereka tersenyum dalam peluk, menyapa om dan tante, mengharap baca seadanya. Ribu Siti dan Udin berkeliaran di jalan-jalan dengan suara serak dan napas yang sesak oleh polusi. Kalau hari ini bisa makan, alhamdulillah. Siti dan Udin tetap berdoa agar mereka bisa sekolah dan punya rumah berjendela. Februari 2003. Nah, ini puisinya. Kemudian soalnya, apa permintaan Siti dan Udin dalam doanya? Tadi ini ya, berdoa agar bisa sekolah dan punya rumah berjendela. Berarti jawabannya ingin bersekolah. Soal selanjutnya. Ini puisi yang tadi masih sama. Soalnya, manakah yang merupakan sifat Siti dan Udin? Beri tanda centang pada setiap pernyataan yang benar. Berarti jawabannya boleh lebih dari satu. Berdasarkan puisi ini, sikap yang sesuai dengan Siti dan Udin yang mana? Kerja keras? Ya, mereka tetap senang ya menyanyi di tengah kebisingan demi agar bisa sekolah. Pemalu? Pemalu tidak. Kalau pemalu pastinya mereka akan malu menyanyi di pinggir jalan di tengah kebisingan. Jadi bukan ya. Sabar? Iya, sabar. Tetap sabar meskipun tidak bisa makan. Kalau hari ini bisa makan, alhamdulillah. Nah, ini melambangkan kalau mereka itu sabar. Soal berikutnya. Manakah keadaan yang sesuai dengan isi bacaan? Beri centang pada kolom benar atau salah untuk setiap pernyataan. Siti dan Udin selalu bahagia saat menyanyi. Ya, mereka selalu tersenyum. Berarti mereka bahagia, benar. Om dan tante kesal. Om dan tante kesal. Tidak disebutkan ya, berarti ini salah.
Soal berikutnya, apa yang dilakukan Siti dan Udin di jalan? Mereka sedang apa? Mereka menyanyi atau bisa juga mengamen. Ya, istilahnya mengamen, kita tulis aja mengamen. Soal berikutnya, pasangkanlah peristiwa yang ada pada lajur kiri dengan tokoh yang ada pada lajur kanan sesuai dengan isi bacaan. Suka memberi uang receh yang seadanya. Ini berarti ya, om dan tante. Suka bernyanyi dengan suara serak dan napas yang sesak, Siti dan Udin. Soal berikutnya, jelaskan alasan yang mendukung gambar tersebut sudah sesuai dengan isi puisi. Nah, ini isi puisinya tentang Siti dan Udin yang mengamen. Meskipun begitu, mereka tetap senang ya dan bersyukur. Mereka berdoa agar mereka bisa sekolah dan punya rumah. Berarti ini gambarnya sudah sesuai belum? Di sini ada gambar 2 orang anak. Nah, ini berarti Udin dan ini Siti. Mereka membawa 2 alat musik ya, dan kelihatannya tengah menyanyi dengan gembira. Berarti jawabannya sesuai. Alasannya kenapa pada gambar tersebut, kapital ya, pada gambar tersebut terlihat 2 orang anak yang sedang memegang alat musik dan bernyanyi dengan riang. Ya, contohnya seperti ini ya alasannya. Kemudian soal berikutnya, kita baca dulu soalnya, baru kita kemudian baca teksnya ya, karena ini teksnya lumayan panjang. Apa yang menyebabkan mata kita terlihat seperti mata panda? Mata panda. Tidur yang cukup sangat penting untuk kesehatan. Kurang tidur bisa membuat kita menjadi mudah marah dan tidak fokus dalam belajar. Kurang tidur juga akan membuat kita mudah lupa. Lingkaran hitam di bawah mata biasa disebut mata panda. Berarti mata panda disebabkan oleh kurang tidur. Kurang tidur. Selanjutnya, penyakit apa yang dapat berlipat ganda jika seorang tidur kurang dari 5 jam per malam? Nah, berarti ini di bacaan ada enggak? Karena tidak ada, kita lihat di sini ya, posternya ini ya. Nih, tidur adalah salah satu pilar kesehatan. Tidur terlalu banyak atau terlalu sedikit dapat berdampak buruk bagi kesehatan Anda. Tidur kurang dari 5 jam, ya, ini disebutkan di sini, dapat melipat gandakan risiko penyakit jantung, serangan jantung, dan stroke. Berarti penyakitnya jantung, serangan jantung, dan stroke. Iya, berarti yang benar ini ya, stroke dan serangan jantung. Diabetes dan insulin? Tidak ya, karena di bacaan ini tidak ada. Ini cuma menunjukkan ada hubungan yang terus-menerus, bukan melipat gandakan penyakit. Berarti ini bukan, jawabannya tetap serangan jantung dan stroke. Soal berikutnya, apa tujuan penulisan pada teks tersebut? Menunjukkan kepada pembaca data rata-rata orang tidur per hari? Bisa, tapi kurang sesuai dengan tujuannya ya. Di sini disebutkan posternya. Kemudian menjelaskan berapa lama tidur yang kita butuhkan. Kemudian di sini juga dijelaskan dampak bila kurang tidur. Berarti yang sesuai yang mana? Ini berarti menginformasikan pembaca pentingnya waktu tidur yang cukup. Soal berikutnya, manakah pernyataan yang benar tentang manfaat tidur cukup bagi kesehatan? Kamu bisa memilih lebih dari 1 jawaban.
Nah, karena yang di sini yang disebutkan itu karena kurang tidur ya, berarti kalau manfaat tidur berarti kebalikannya kurang tidur. Ya, kalau kurang tidur itu menjadikan kita mudah marah, berarti kalau kita cukup tidur, kita tidak mudah marah. Kemudian lebih fokus dalam belajar dan kita juga tidak mudah lupa. Kita cari ya, membantu fokus, lebih mudah mengingat sesuatu karena tidak mudah lupa ya. Kemudian menyebabkan timbulnya lingkaran hitam, bukan, itu termasuk kurang tidur. Nah, kalau tidur cukup berarti ini. Nah, ada 3 ini ya. Soal berikutnya, pasangkanlah informasi mengenai usia di sebelah kiri dengan lama tidur di sebelah kanan yang sesuai. Prasekolah 3-5 tahun. 3-5 tahun di sini. Berarti 10 sampai 13 jam. Usia sekolah 6 sampai 13 tahun. Di sini 9 sampai 11 jam. Soal berikutnya, tentukanlah benar atau salah pernyataan berikut sesuai dengan isi informasi. Usia 20 tahun memiliki lama tidur yang sama dengan usia 60 tahun. Kita lihat ya di posternya, usia 20 tahun. Berarti di sini ya antaranya ya, 7 sampai 9 jam. 60 tahun di sini sama. Benar. Berarti orang yang kurang tidur kemungkinan akan mengalami kesulitan saat belajar karena sulit fokus dan mudah lupa. Ini juga benar. Ini disebutkan di awal tadi ya. Ini kurang tidur membuat mudah marah dan tidak fokus. Soal berikutnya, Andi adalah seorang anak kelas 5 SD. Kelas 5 SD, menurut artikel di atas, berapa lama waktu tidur yang diperlukan Andi setiap hari? Mengapa? Nah, berarti di sini kelas 5 SD, berarti usia sekolah ya, antara 6 sampai 13 tahun. Berarti waktu yang dibutuhkan 9 sampai 11 jam. Ini ya. Alasannya kenapa? Agar karena Andi ini adalah seorang siswa, berarti cukup tidur bisa membuat Andi ini menjadi lebih fokus belajar. Tuh ya. Jadi kita pilih aja agar lebih fokus belajar. Fokus belajar. Tuh. Selanjutnya ini ada bacaannya. Nah, bacaannya panjang. Kita di mana Nuha dan keluarganya tinggal. Kita baca dulu ya. Jentik. Nih, ada gambarnya. Permisi, boleh kami masuk ke dalam ya, Pak? Berarti ini minta izin dulu ya, mau masuk ke dalam. Boleh kami lihat kamar mandinya, Bu? Pagi itu, sekelompok ibu berseragam biru menyapa warga di setiap rumah di Jalan Mustika. Rumah di Jalan Mustika ya. Ibu, ada pasukan biru, seru Nuha. Oh iya, hari ini hari Minggu pekan kedua ya, sahut ibu. Nuha beranjak ke pintu depan dan membukakan pintu untuk tamu mereka. Hari Sabtu lalu, Nuha membantu ayahnya membersihkan halaman rumah. Pagi itu, bak kamar mandi pun sudah dikuras ibunya. Rumah Nuha siap menerima pasukan biru. Nuha, sama Mbak Nurul, salah satu petugas berseragam biru itu. Halamannya rapi. Wah, ada pohon serai untuk menghalau nyamuk juga. Mbak Nurul memuji. Ibu mempersilahkan Mbak Nurul masuk. Mereka pun langsung menuju kamar mandi. Keluar dari sana, Mbak Nurul mengacungkan ibu jarinya. Nuha tersenyum. Tak ada kartu kuning hari ini. Jangan lupa ikut grebek jentik minggu depan ya, Bu. Pesan Mbak Nurul sebelum meninggalkan rumah. Ibu menganggukkan kepala. Apa grebek jentik itu, Bu? Tanya Nuha. Oh,
itu kerja bakti membersihkan selokan, taman, dan lapangan agar tidak ada sarang nyamuk. Jawab Ibu. Kita kan mau mencegah demam berdarah atau penyakit dari nyamuk lainnya. Lanjutnya, rasanya Nuha tak sabar menunggu minggu depan. Di mana Nuha dan keluarganya tinggal? Tadi sudah disebutkan di atas ini ya, di Jalan Mustika. Kita hurufkan kita ya. Jalan Mustika. Soal berikutnya. Nah, ini soalnya, apa yang terjadi jika ada jentik dalam bak mandi rumah Andi ya tadi? Kita lihat dulu. Kalau ada jentik, nah berarti mendapatkan kartu kuning ya. Mendapatkan kartu kuning. Ya, berarti yang sesuai itu rumah Nuha akan mendapat kartu kuning. Banyak yang kedua, ya rumah Nuha. Yang kedua, Nuha dan keluarga akan terhindar dari penyakit yang disebabkan oleh nyamuk. Ya, karena masih jentik, jadi tentu aja terhindar ya. Selanjutnya, bagaimana perasaan Nuha saat Mbak Nurul mengacungkan jari jempolnya setelah memeriksa kamar mandi di rumah Nuha? Tentu saja senang. Selanjutnya, Mbak Nurul merupakan petugas yang sopan. Kalimat mana yang sesuai? Sopan berarti meminta izin terlebih dahulu. Pasangkanlah nama-nama yang ada di lajur kiri dengan keterangan tokohnya. Nurul berarti petugas kesehatan. Nuha berarti anak. Manakah yang merupakan kegiatan saat grebek jentik? Berarti yang mana? Menanam pohon serai? Bukan ya. Berarti salah. Membersihkan selokan benar. Membersihkan taman benar. Berdasarkan wacana tersebut, apa saja yang bisa dilakukan untuk mencegah nyamuk bersarang? Berarti yang mana ya? Membersihkan halaman rumah, menanam pohon, serai, menguras bak mandi. Ya. Soal selanjutnya, menurutmu apakah ilustrasi yang disajikan di dalam tulisan sudah sesuai dengan isi cerita yang disampaikan? Sesuai ya, karena karena gambar ini menggambarkan keseluruhan bagian cerita. Nah, udah selesai. Kita klik selesai tes, nanti ada hasilnya di sini ya. Mana yang sudah benar. Nanti kita bisa tahu. Di samping kiri itu jawaban kita dan di samping kanan itu adalah jawaban yang benar. Kita bisa cocokkan ya. Kita bisa lihat dari atas sampai ke bawah. Nah, ini ada yang tadi lupa ya, tidak diklik kolom salahnya. Ini yang benar, ini salah juga harus diklik. Nah, ini bisa diunduh hasilnya atau logout selesai.